Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih solihah semua. Bertemu lagi ya bersama Ustazah Rizky. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Untuk materi yang akan Ustazah jelaskan pada hari ini yaitu di tema 2F pada subtema 1 di pembelajaran 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kalian persiapkan bukunya ya dan dibuka halaman 13. Nah, pada pembelajaran 3 ini Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara berhitung. Nah, di sini Deli memberi makan kelinci secara teratur. Perhatikan berat makanan kelinci Deli. Nah, setiap 3 hari, kelinci Deli membutuhkan 250 gram wortel. Nah, di sini yang ditanyakan berapa gram wortel yang diperlukan untuk 12 hari. Nah, kalian ingat ya, setiap 3 hari, kelinci Deli membutuhkan 250 gram wortel. Lalu dibungkus dalam satu kantong. Nah, ini kan 3 hari ada satu kantong wortel yang beratnya 250 gram. Lalu 3 hari ke depan berarti berapa hari? Iya, 3 hari ke depan yaitu 6 hari. Nah, 6 hari ini kita tambah satu kantong wortel yang beratnya sama, yaitu 250 gram. Lalu 3 hari ke depannya lagi berapa hari? Iya, 9 hari. Lalu tambah lagi satu kantong. Lalu ke depannya lagi 3 hari lagi yaitu 12 hari. Nah, ditambah lagi satu kantong yang beratnya sama ya. Ini beratnya semuanya yaitu 250 gram. Jadi 12 hari itu memerlukan 4 kantong wortel yang beratnya 250 gram. Nah, sekarang kita hitung berapa berat keseluruhan kantong wortel yang dibutuhkan Deli untuk memberi makan kelincinya. Nah, tadi ya, berat sekantong wortel adalah 250 gram. Untuk pakan 12 hari, Deli memerlukan 4 kantong wortel. Jadi, Deli memerlukan pakan dengan berat berikut. Nah, ini caranya. Cara berhitungnya ini kan ada 4 kantong. Setiap kantongnya beratnya 250 gram. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. 250 gram ditambah 250 gram ditambah 250 gram lalu ditambah lagi 250 gram, hasilnya yaitu berapa ini? Iya, betul sekali, hasilnya 1000 gram. Jadi berat 4 kantong wortel yang diperlukan Deli selama 12 hari yaitu 1000 gram. Lalu kita rubah menjadi kilo, jadi berapa? Iya, jadi 1 kilogram wortel. Nah, 1000 gram ini jika dirubah menjadi kilo jadi 1 kilogram. Nah, jadi Deli memerlukan 1 kilogram wortel untuk memberi makan kelinci selama 12 hari. Oke, untuk pembelajaran 4, Ustazah akan menjelaskan pada halaman 17. Nah, sekarang kalian buka halaman 17-nya ya, anak solih-solihah. Nah, di sini kita akan belajar mengamati. Nah, sebelum mengamati, kita baca dulu ya bacaannya terlebih dahulu. Ayam ayah Made bertelur cukup banyak. Sebagian telur dibiarkan menetas. Sebagian lagi dijual ke warung. Nah, sebelum dijual kepada pemilik warung, telur tersebut harus ditimbang terlebih dahulu. Nah, di sini ada macam-macam timbangan yang biasa digunakan pedagang. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya,
timbangan itu digunakan untuk apa ya anak solih-solihah? Iya, betul sekali. Timbangan itu digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Nah, ini contoh-contoh timbangan yang biasa digunakan oleh para pedagang. Ada timbangan dapur, ada timbangan duduk, dan ada timbangan digital. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menimbang suatu benda, dan ini biasa digunakan oleh para pedagang. Nah, sekarang kita buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 18. Nah, selain ada timbangan yang biasa digunakan para pedagang, ada juga timbangan yang untuk mengukur berat badan manusia. Nah, ini contohnya. Ada timbangan berat badan, ini digunakannya dengan cara kita berdiri di atas timbangan ini. Terus ini juga ada timbangan berat badan digital. Terus yang ketiga ini ada timbangan bayi. Ini biasanya terdapat di rumah sakit atau posyandu atau di dokter anak. Nah, ini cara menggunakannya yaitu nanti anak bayinya itu ditidurkan di atas timbangan ini. Nah, ketiga timbangan ini biasa kita gunakan untuk mengukur berat badan kita ya anak solih-solihah. Nah, kalau yang tadi itu biasa digunakan untuk menimbang berat suatu benda. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan di pembelajaran 5 pada halaman 21. Coba kalian buka halaman 21-nya ya anak solih-solihah. Nah, di sini kita belajar membaca bersama dulu yuk. Oke, kita mulai ya. Made anak yang rajin. Ia selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga di sekolah. Made selalu menaati tata tertib di kelas. Nah, ini Made itu anak yang rajin ya anak solih-solihah. Nah, si Made itu selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan Made juga selalu menaati tata tertib di kelas. Coba Ustazah mau tanya, apa saja sih tata tertib yang harus kita lakukan pada saat jam pelajaran di kelas? Iya, betul sekali. Nah, ini merupakan contoh-contoh tata tertib yang harus kalian laksanakan pada saat jam belajar di kelas. Nah, yang pertama yaitu ketika belajar kita tidak boleh gaduh. Tetapi kalian harus perhatikan pelajaran dari ibu guru. Nah, apabila ada ustazah yang sedang menjelaskan materi, kalian tidak boleh gaduh ya anak solih-solihah. Gaduh itu apa sih ustazah? Iya, gaduh itu yaitu membuat ribut, menjadikan kelas itu ramai. Itu tidak boleh dilakukan ya. Tetapi kalian harus memperhatikan ustazah yang sedang menjelaskan materi di dalam kelas. Lalu yang kedua, jika guru bertanya, maka jawablah dengan sopan. Nah, apabila ada ustazah yang sedang menjelaskan materi, lalu bertanya kepada kalian, maka kalian harus menjawabnya dengan sopan. Nah, ini contohnya. Di sini gurunya Nina bertanya kepada Nina, "Nina, hewan apa saja yang ada di sekitar sekolah?" Lalu Nina menjawabnya dengan sopan, yaitu di sekitar sekolah Nina melihat kucing, ayam, dan kupu-kupu, Bu. Nah, ini merupakan contoh dari apabila jika guru bertanya, maka jawablah dengan sopan. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu jangan berbicara sebelum diminta.
dan tunjuk jarimu jika ingin berbicara. Nah, apabila ustazah sedang menjelaskan, tetapi kalian ingin bertanya, maka sebaiknya kalian mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan baru apabila ustazahnya itu mempersilakan kalian berbicara atau bertanya, maka kalian boleh berbicara atau menanyakan apa yang kalian tanyakan kepada ustazah. Nah, ini contohnya. Ini Tony mengangkat jarinya karena ingin berbicara atau bertanya kepada ibu gurunya. Nah, ini Tony mengangkat tangan. Lalu ibu gurunya mempersilakan Tony untuk berbicara. Nah, seperti ini jawabannya. Iya Tony, apa yang ingin kamu tanyakan? Nah, kalau ustazah atau ibu gurunya mempersilakan seperti ini, nanti baru kalian berbicara ya anak solih-solihah. Atau kalian apabila ingin bertanya, lalu ustazahnya mempersilakan, baru kalian bertanya. Lalu yang keempat yaitu ketika guru membagikan buku tugas, tunggulah namamu dipanggil guru. Nah, contohnya apabila ustazah membagikan buku tugas kalian dan apabila nama kalian belum dipanggil, maka sebaiknya yang kalian harus lakukan yaitu menunggu sampai nama kalian dipanggil oleh ustazah. Tidak malah maju ke depan semua terus mengambil bukunya sendiri, tapi tunggu menunggu nama kalian dipanggil oleh ustazah. Nanti baru kalian ke depan lalu mengambil bukunya. Oke, sekarang ustazah akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan ya anak solih-solihah. Nah, tugas yang pertama yaitu pada halaman 15. Nanti kalian cukup kerjakan nomor 2-nya saja. Lalu tugas yang kedua yaitu pada halaman 19. Nah, nanti kalian juga cukup mengerjakan nomor 2-nya saja. Lalu selanjutnya di halaman 23. Nah, di halaman 23 ini nanti kalian kerjakan semua. Dan nanti jawabannya kalian tulis di buku PR ya anak solih-solihah. Cukup sekian penjelasan dari ustazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa belajar ya anak solih-solihah dan menjalankan sholat 5 waktu serta murojaah di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.